Selamat datang di Singkat Cerita. Pada episode perdana kali ini, aku akan sedikit bercerita tentang kenapa aku membuat channel ini. Hidup selama 26 tahun tentunya bukan waktu yang sebentar, tetapi bukan juga waktu yang lama, sehingga aku memiliki segudang pengalaman yang layak aku share ke kalian semua. Justru melalui channel ini, aku ingin memancing diskusi, kalian bisa share pengalaman kalian bisa share pengetahuan kalian tentang apapun itu di kolom komentar sehingga bisa menjadi bahan belajar untukku sendiri dan untuk penonton channel ini tentunya. Saat ini kita pasti memiliki yang namanya smartphone. Mungkin sepanjang hari smartphone ada di tangan kita. Mulai dari bangun tidur hingga tidur lagi, kita tidak bisa lepas dari yang namanya smartphone. Bagaimana tidak? Di smartphone menyediakan berbagai macam aplikasi dan fitur yang memudahkan kehidupan sehari-hari. Mulai dari komunikasi, aplikasi yang bisa membantu pekerjaan, kita bisa berbelanja di smartphone, kemudian kita bisa mengakses berbagai macam hiburan, mulai dari video, sosial media, kita bisa bermain game juga di situ. Tetapi di balik manfaatnya ternyata smartphone menyimpan bahaya apabila tidak digunakan dengan bijak. Pada kasusku sendiri yang paling banyak menyita waktu ternyata adalah sosial media. Melihat postingan yang sesuai dengan minat kita, sesuai dengan kesukaan kita, ditambah lagi algoritma dari sosial media sendiri yang memang menyuguhkan hal yang kita sukai, membuat kita betah berjam-jam di situ. Dan bahkan mungkin kita bisa sepanjang hari scrolling sosial media. Jika dihitung ratanya, aku sendiri menyadari dari awal tahun ini sehingga aku mulai memonitor itu, ternyata rata yang aku pakai untuk melihat sosial media di smartphone itu sekitar 6-8 jam dalam sehari. Yang mana kalau dipikir-pikir, waktu selama itu kita bisa gunakan untuk melakukan aktivitas yang lebih produktif ataupun untuk melakukan pengembangan diri tentunya. Akhirnya aku buatlah channel ini, siapa tahu bisa lebih membuat aku belajar, membuat waktuku yang sebelumnya terbuang begitu saja menjadi lebih bermanfaat. Lantas, mengapa kita bisa bertahan berjam-jam di sosial media? Ternyata hal ini dipengaruhi oleh yang namanya dopamin. Dopamin merupakan sebuah senyawa neurotransmitter yang dikeluarkan oleh tubuh ketika kita mendapatkan rangsangan berupa hal-hal yang membuat kita merasa puas, merasa bahagia, dan itu mempengaruhi suasana hati, motivasi, kebahagiaan kita, dan kepuasan kita terhadap sesuatu. Begitulah yang terjadi ketika kita disuguhkan oleh konten-konten yang menarik, konten-konten yang kita sukai di media sosial. Tentunya bukan hanya media sosial ya. Di smartphone itu kan banyak aplikasi seperti belanja online, kita bisa bermain game, nonton film, pornografi, atau bahkan judi online. Itu juga bisa menyebabkan dirilisnya dopamin kita secara berlebihan dan secara cepat. Dan apabila itu dilakukan secara terus-menerus, itu akan menyebabkan kecanduan. Jika kalian mulai merasakan gejala seperti susah bangun pagi, susah tidur, tidak berenergi, atau mood yang tidak stabil, ada baiknya kalian mulai mempertimbangkan untuk dicek, untuk kalian merekap seberapa lama waktu kalian yang kalian habiskan di smartphone, khususnya di sosial media. Dari kesadaran itulah, aku mulai mencoba yang namanya dopamin detox. Pada dasarnya dopamin detox adalah membatasi kegiatan-kegiatan yang membuat tubuh kita merilis dopamin secara instan dan cepat. Contohnya, di kasusku sendiri, yaitu mengurangi sosial media. Aku mulai melakukan hal-hal yang sifatnya lebih real ya. Jadi mulai melakukan kebiasaan bangun pagi, mulai berolahraga, mulai memperbanyak interaksi dengan orang secara langsung. Ternyata itu bisa membantu untuk mengontrol dopamin yang ada di dalam tubuh kita. Sehingga kepuasan yang kita dapatkan itu lebih bersifat nyata dan lebih bersifat lama dan tidak mengakibatkan kecanduan tentunya. Singkat cerita, selama kurang lebih 3 bulan menjalankan dopamin detox, memang ada perubahan yang aku rasakan. Yang paling terasa adalah moodku lebih stabil. Yang mana sebelumnya moodku sering up and down, terkadang aku merasa terpuruk tanpa aku tahu apa penyebabnya. Dan di satu sisi terkadang aku merasa euforia, kebahagiaan yang berlebihan.
Tetapi sekarang aku lebih bisa mengenali perasaanku sendiri, aku lebih bisa mengontrol apa yang aku rasakan. Dan secara fisik, aku merasa lebih sehat, aku merasa lebih segar, karena aku sudah mulai rutin untuk berolahraga. Ya nggak setiap hari sih, tapi paling tidak aku seminggu 5 kali melakukan olahraga. Terkadang aku angkat beban, kemudian kardio, jalan, ataupun lari. Dan memang tubuhku merasa lebih fresh dan lebih enjoy dalam menjalankan kegiatan sehari-hari. Oke, sepertinya cukup untuk episode kali ini. Ya, aku menyadari masih banyak kekurangan di video ini. Mungkin dari segi penyampaianku, mungkin dari videonya, mungkin dari setting tempatnya. Tentunya aku berharap masukan dari kalian. Mungkin kalian bisa share pengalaman kalian juga apabila kalian juga melakukan dopamine detox seperti apa yang aku lakukan. Ataupun kalian memiliki pengetahuan yang lebih tentang topik di video ini, kalian bisa share di kolom komentar tentunya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.